Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awjaba alaina as-salah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul, berjumpa dengan beliau kelak di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini saya akan membacakan babul qiraah ba'da ta'awudz, bab bacaan setelah membaca ta'awudz di dalam salat. Imam Nawawi memasukkan bacaan salat itu bagian dari bab zikir. Sehingga di dalam salat itu kalau kita tengok dari definisi adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Salat itu adalah ucapan dan gerakan yang diawali dengan takbir, yang takbir ini disebut dengan takbiratul ihram, lalu kemudian ditutup dengan salam. Dan pembuka salat itu adalah takbir, dan takbir yang pertama disebut dengan takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram itu adalah sesuatu yang wajib di dalam salat, karena takbiratul ihram satu di antara rukun salat. Maka ketika orang melaksanakan salat, pemula di dalam salat itu tiga sekaligus yang dikerjakan. Mulutnya mengatakan Allahu Akbar, tangannya mengangkat, lalu kemudian di dalam hati berniat. Maka setelah membaca takbiratul ihram, ada zikir setelah takbiratul ihram, yang zikir itu disebut dengan doa iftitah yang sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Setelah membaca doa iftitah, lalu kemudian dianjurkan untuk membaca ta'awudz. Itu sudah juga kita jelaskan sebelumnya. Setelah itu baru babul qiraah ba'da ta'awudz, bab bacaan setelah ta'awudz. Kata Imam Nawawi, i'lam anal qira'ata wajibun fis salati bil ijma' ma'an nususi al mutawahhirah. Kata Imam Syafi'i, kata Imam Nawawi di dalam mazhab Imam Syafi'i, bahwa ulama sepakat membaca Fatihah itu hukumnya wajib di dalam salat. Karena membaca Fatihah hukumnya wajib, di antara yang Rasulullah SAW sebutkan di dalam hal ini, di dalam dokumentasi Imam Bukhari dan Imam Muslim, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Maka tidak sah salatnya orang kalau di dalam salat itu dia tidak membaca Fatihah. Maka Fatihah mesti dibaca, baik status orang itu sebagai imam atau kemudian orang tersebut sebagai makmum. Fatihah wajib dibaca oleh masing-masing. Dalam riwayat yang lain, dalam dokumentasi Imam Ibnu Khuzaimah, Rasulullah SAW menyebutkan la tujzi'u salatun la yuqra fiha bi Fatihatil kitab. Tidak cukup salatnya seseorang kalau di dalam salat itu dia tidak membaca Fatihah. Maka Fatihah satu di antara hal yang perlu dilakukan, karena dia rukun di antara rukun di dalam salat, maka mesti dikerjakan sebagai bentuk syarat sahnya salat. Lalu di dalam membaca Fatihah ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam mazhab Syafi'i, wa yajibu qira'atu bismillahirrahmanirrahim. Membaca basmalah di dalam surat Al-Fatihah itu hukumnya wajib. Maka jangan sampai langsung membaca Alhamdulillah tanpa diawali dengan Bismillah terlebih dahulu.
Jadi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dimulai dari bismillah itu hukumnya wajib. Cuman nanti perbedaannya, apakah basmalah ini mau dibaca jahar, di dalam sholat jahar dibaca keras, atau kemudian dibaca pelan. Itu nanti saja perbedaannya. Tapi di dalam mazhab Syafi'i, bahwa basmalah itu dibaca keras. Kenapa wajib membaca basmalah? Wahya ayatun kamilatun min awalil Fatihah. Basmalah itu dihitung sebagai salah satu ayat di dalam surat Al-Fatihah. Maka kalau dihitung dari bismillah, jumlah ayatnya itu 7, sehingga disebut sab'ul mathani, 7 yang kemudian diulang. Nah, itulah yang disebut bahwa jumlah ayat di dalam surat Al-Fatihah itu jumlahnya ada 7. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Fatihah lalu kemudian ada kalimat amin setelah selesai membaca Fatihah itu sendiri. Sementara kalimat amin di dalam surat Al-Fatihah di penghujungnya itu bukan bagian dari Al-Fatihah, tapi sunnah menyebutkan kalimat amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in lahana fil Fatihah lahnan yakhillul makna batalat salatu. Kalau seandainya orang membaca Fatihah lalu di dalam membaca Fatihah itu ada kesalahan yang disebut dengan lahan atau kesalahan besar, maka dihitung sholatnya itu batal kalau bermasalah dalam bacaan Fatihahnya. Di antara lahan yang menyebabkan bacaan Al-Fatihah itu tidak tepat atau kemudian bermasalah sehingga membuat sholat itu tidak sah, seperti orang membaca kalimat an'amta menjadi an'amtu. Nah, itu termasuk kesalahan yang sangat, sehingga ketika kesalahan yang sangat itu bisa berakibat bahwa itu membatalkan sholat yang dilakukan. Tapi kalau kemudian kalimat waladhdallin lalu kemudian dotnya diganti dha, itu juga batalat sholatu, sholatnya juga batal, kecuali orang yang tidak bisa mengucapkan dot meskipun dia sudah berusaha tapi tidak keluar juga makhraj dotnya, maka itu dimaafkan. Lalu di dalam Fatihah ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu kita dianjurkan membaca surat, dan membaca surat setelah membaca Fatihah itu hukumnya sunnah. Berarti mulai dari setar mana saja yang wajib, meletakkan niat di dalam hati bersamaan dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu hukumnya wajib atau kemudian rukun di antara rukun sholat yang sebanding lurus dengan niat, karena keduanya dilakukan secara bersamaan. Lalu kemudian yang wajib lagi adalah membaca Al-Fatihah, dan doa iftitah itu adalah hukumnya sunnah. Yang sunnah itu ada di dalam sholat. Selain doa iftitah yang juga sunnah di dalam sholat itu adalah membaca surat setelah membaca Fatihah. Walau tarakahu sahhat sholatuhu wa la yasjud lisahwi. Kalau seandainya orang melaksanakan sholat, di dalam sholat dia tidak membaca surat, sholatnya tetap sah dan tak perlu diganti dengan sujud sahwi. Wassuratul qasirah afdal min qadriha minat tawilah. Dan surat yang pendek itu lebih afdal dibanding kemudian surat yang panjang di dalam sholat. Maka yustahabbu ayyaqra'as surah ala tartibil mushaf. Dan di dalam membaca surat di dalam Al-Quran untuk sholat itu sunnahnya sesuai dengan urutan yang tersusun di dalam Al-Quran. Maka susunan Al-Quran kan dari Al-Fatihah, lalu kemudian akhirnya surat An-Nas. Kalau seandainya dia ambil surat yang pendek, maka seyogyanya kalau di rakaat pertama dia membaca surat Al-Falaq umpamanya, berarti rakaat kedua membaca surat An-Nas. Jangan dibalik, surat An-Nas rakaat pertama, lalu kemudian surat Al-Falaq rakaat kedua. Meskipun sah, tapi kemudian bukan yang sunnah di dalam menyusun bacaan ketika kita melaksanakan sholat. Umpamanya kita akan mengambil sepenggal dari surat di dalam Al-Quran. Kalau rakaat pertama kita membaca surat Al-Baqarah, maka rakaat kedua berarti kita ambil dari surat Ali Imran. Kalau kemudian susunan secara surat, maka tartibis suwar, susunan surat di dalam Al-Quran itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, dan susunan itu tidak berdasarkan bersamaan dengan turunnya Al-Quran. Kalau bersamaan dengan turunnya Al-Quran, seharusnya di surat yang pertama itu Al-Alaq, tapi yang terletak di dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah.
Kalau sesuai dengan urutan turunnya wahyu, seyogyanya surat yang terakhir itu adalah surat An-Nasr, idza jaa nasrullah. Karena secara surat itu adalah surat yang terakhir, tapi susunannya di dalam Al-Quran adalah surat An-Nas. Maka susunan surat di dalam Al-Quran itu wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, dok fi makani kadza wa kadza. Wahai Muhammad, ini letak di sini, ini letak di sini, ini letak di sini. Sehingga susunannya di dalam Al-Quran itu wahyu diawali dari surat Al-Fatihah, lalu kemudian ditutup dengan surat An-Nas. Dan membaca Al-Quran yang lebih afdol dibanding sepenggal surat dengan utuh surat itu adalah surat yang utuh yang paling afdol. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, was-surah an takuna surah ba'dal Fatihah walau qara'aha qabla al-Fatihah lam tuhsab lahu qira'atus surah. Jadi tentu surat itu dibaca setelah Fatihah, bukan kemudian sebelum Fatihah. Dan membaca surat ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sunnah lil imam wal munfarid. Sunnah bagi imam, sunnah juga bagi orang yang sholat sendiri, terkhusus pada sholat sir. Karena pada sholat jahar ketika imam membaca surat, makmum dianjurkan untuk mendengarkannya. Lalu kapan makmum membaca Fatihah? Makmum membaca Fatihah setelah imam selesai membaca Fatihah, lalu kemudian membaca amin. Setelah itu kemudian baru makmum membaca Fatihah. Lalu kemudian Bapak Ibu, tentu di dalam yang sir imam membaca sir, yang jahar juga imam membaca jahar. As-sunnah an takuna surah fi subhi wa zuhri min tiwalil mufassal. Yang sunnah di dalam memilih surat ketika kita melaksanakan sholat, terkhusus sholat 5 waktu, pada sholat subuh dan kemudian pada sholat zuhur, itu disunnahkan memilih surat yang panjang, yang kemudian dibagi oleh Imam Nawawi disebut dengan tiwalul mufassal, surat-surat yang panjang. Tiwalul mufassal itu dari mana? Dari surat An-Naba terus ke belakang, bukan ke belakang atau ke depan. Pokoknya juz 29. Jadi mulai juz 29 terus itu dihitung sebagai tiwalul mufassal. Kapan membaca surat ini? Disunnahkan membaca surat ini pada sholat zuhur dan kemudian pada sholat subuh. Lalu kemudian yang kedua, wa fil asri wal isya min awsatil mufassal. Di salat isya dan kemudian di salat asar itu adalah surat yang disebut dengan awsatul mufassal, dari surat An-Naba sampai ke surat Ad-Duha. Itu pilihannya. Jadi dari An-Naba dengan Ad-Duha itu kapan dibaca? Seyogyanya yang paling baik dibaca adalah ketika melaksanakan sholat asar dan kemudian ketika melaksanakan sholat fardu isya. Wa fil maghrib min qisaril mufassal. Dan pada sholat maghrib disunnahkan yang qisar. Yang qisar itu yang pendek. Yang pendek itu pilihannya antara Ad-Duha sampai An-Nas. Jadi Ad-Duha sampai An-Nas itu kapan membacanya? Membacanya di sholat fardu maghrib. Kenapa? Karena ini yang paling pendek. Fa in kana imaman khaffafa min an dzalika illa ayyalama anal mu'min yu'athiruna at-ta'wil. Khusus untuk imam, apa yang dilakukan oleh imam? Imam seyogyanya khaffafa an dzalik, lebih meringankan dari yang sudah ditentukan tadi. Kenapa? Kecuali imam tahu bahwa makmumnya yang di belakang itu adalah orang yang kuat-kuat semuanya, tidak apa-apa dibaca panjang. Tapi kalau kemudian ternyata makmumnya ada orang yang lemah, ada orang yang kemudian singgah karena melakukan safar, maka imam tetap dianjurkan untuk kemudian memilih yang pendek-pendek saja. Wa sunnah ay qira'ah fi qira'atil ula min salati subhi yaumal jumu'ah surah Alif Lam Mim Tanzil. Khusus untuk hari Jumat ketika subuh, rakaat pertama membaca surat Alif Lam Mim Tanzil atau kemudian disebut dengan surat sajadah. Pada rakaat kedua disunnahkan untuk membaca surat Al-Insan, hal ata 'alal insan minad hal ata 'alal insan, atau kemudian disebut dengan surat Al-Insan. Ini diantara yang disunnahkan ketika kita sedang melaksanakan sholat, terkhusus yang kita bicarakan ada sholat wajib. Dan bagaimana surat pilihan di dalam sholat sunnah, insya Allah kita akan sampaikan di pertemuan berikutnya. Semoga uraian singkat ini bermanfaat. Tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.